Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sui Ying, cepat dan lari. Melarikan diri pada saat ini, Marquis Ardenfire dengan cemas berteriak melalui transmisi suara. Dia saat ini sangat marah sehingga matanya akan keluar dari rongganya. Memimpin total 5.000 tentara elit api Arden dalam formasi tempur, mereka telah membentuk naga raksasa merah menyala yang berjuang mati-matian melawan musuh. Setiap prajurit juga melakukan yang terbaik. Mereka jelas bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk terhindar mengingat karakter iblis itu jika mereka kalah dalam pertempuran. Tanpa memiliki jalan mundur, para prajurit ini hanya bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Merasa cemas, menjadi gila, percuma saja, hahaha. Marquis Ardenfire, saat suku kami berjuang di ambang kematian di dalam hutan belantara dan hidup dengan hati-hati, meskipun bertahan hidup itu sulit, kami cukup bersatu. Itu adalah rumah kami, tapi kaulah yang menurunkan naga api pada kami saat kau mengejar iblis. Iblis itu mungkin telah menghindari langkahmu ini, tapi akibatnya suku kami telah dimusnahkan. Hanya 10 atau lebih anggota yang selamat. Kami harus berkeliling tanpa tempat tinggal, mencari cara untuk bertahan hidup. Meskipun demikian, kami hanya bisa menyaksikan satu anggota mati demi satu. Pada akhirnya, saya terpaksa memasuki danau besar setan hitam. Petik 2. Dari jutaan serangga yang menghadapi bencana, saya adalah salah satu dari 10 raja yang selamat. Baru pada saat itulah saya memenuhi syarat untuk menjadi anggota masyarakat terendah di danau besar setan hitam. Petik 2. Saya berjuang di tengah banyak pendatang baru, dan akhirnya berhasil menjadi bawahan seorang ahli primal chaos. Tapi mereka semua iblis. Saudara-saudara muridku telah saling membunuh dengan darah dingin. Hanya yang bertahan hidup yang akan menang sebagai yang terkuat. Saya mampu menembus ke alam primal chaos dan mencapai tingkat ke-9, dan sekarang, saya jauh lebih kuat dari Anda. Sayang sekali Anda dilindungi oleh klan Yingsan dan negara Awan Selatan. Saat itu, mengapa kamu tidak bisa sedikit mengendalikan tindakanmu dan membiarkan sukuku bertahan? Yang dibutuhkan hanyalah pikiran, dan tidak ada dari kita yang akan mati. Tapi Anda tidak melakukan itu. Itu benar, kami adalah semut. Semut, yang lemah adalah semut dan harus mati. Mereka semua harus mati. Mata pria berotot hitam bertanduk bengkok itu dipenuhi dengan kegilaan. Pada saat yang sama, transmisi suara terus-menerus terdengar di benak Marquis Ardenfire. Ini adalah keinginan terbesar iblis Chen Niu. Keinginannya ini mendorongnya melalui masyarakat seperti mimpi buruk di Black Devil Great Lake sebagai bagian dari iblis peringkat terendah sampai di mana dia berada saat ini. Pada saat ini, dia akan melakukan balas dendamnya, jadi tentu saja, dia memberitahu pihak lain segalanya. Dia ingin Marquis Ardenfire mengerti. Kematian Marquis Ardenfire dan pemusnahan seluruh Ardenfire City adalah karena tindakannya yang melibatkan suku di masa lalu. Apakah kamu tahu bahwa negara Awan Selatan memiliki banyak kota? Awalnya, bukan kota api bersemangat Anda yang akan dipilih sebagai lokasi pengorbanan darah. Tapi itu karena saya adalah orang yang memikirkan cara untuk membuat leluhur tua dan yang lainnya memilih kota api bersemangat sebagai tempat pengorbanan darah. Petik 2. Haha. Kamu menghancurkan sukuku. Hari ini, aku akan membunuhmu, memusnahkan klan dan kotamu. Di masa depan, seluruh klan Yingsan juga akan padam. Hahaha. Transmisi suara terus terdengar di benak Marquis Ardenfire. Marquis Ardenfire menggertakkan giginya. Dia adalah orang yang dingin, tanpa emosi. Jadi, mengapa dia peduli dengan tindakannya saat dia bertarung di luar bahkan jika itu mungkin melibatkan yang lemah? Pada saat ini, dia masih dengan marah menatap pria berotot hitam bertanduk bengkok di depannya. Sui Ying, cepat dan lari. Lari saat ini. Mereka terlalu tangguh, terlalu kuat. Selama Anda bertahan selama sehari, mereka akan mundur. Marquis Ardenfire saat ini mentransmisikan suaranya ke Sui Ying. Dia tahu tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup. Yang dia inginkan hanyalah agar Sui Ying tetap hidup. Menjadi ahli primal chaos dari garis keturunan kosong, Sui Ying pandai melarikan diri. Dia mungkin bisa menangkap peluang kecil untuk bertahan hidup selama sehari di dalam Ardenfire City yang luas. Satu hari. Ini juga merupakan pemahaman diam-diam antara Black Devil Great Lake dan Southern Cloud King. Pengorbanan darah akan berlangsung paling lama 1 hari. Tidak peduli apakah mereka berhasil atau gagal, mereka harus mundur. Tetapi ketika menghadapi tim yang dipimpin oleh Master Iblis Awan Putih, kemungkinan hanya 1 jam yang dibutuhkan untuk seluruh kota api Arden untuk dimusnahkan dan digunakan sebagai pengorbanan darah.
Ini terutama karena Arden Fire City secara keseluruhan terlalu besar, dan ada terlalu banyak warga sipil. Adapun Markis Arden Fire dan inkarnasi dari Monarch Chunyu, dan Sui Ying, mereka dapat dengan mudah diselesaikan dalam waktu singkat dalam rencana Black Devil Great Lake. Meskipun Markis Arden Fire dengan cemas mendesak Sui Ying untuk melarikan diri, Sui Ying tetap berteleportasi. Mati. Dia dengan dingin melihat ke arah tim terdekat dari ratusan iblis alam persatuan. Banyak retakan muncul di tubuh iblis itu, dan mereka segera berubah menjadi debu. Pangeran Sui Ying? Pangeran Sui Ying telah menyelamatkan kita. Kami diselamatkan. Markis Dom kita bisa diselamatkan, ada harapan untuk kota api bersemangat. Murid klan Yingsan yang diselamatkan akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Menurut pendapat mereka, Pangeran Sui Ying yang saat ini memancarkan aura alam primal chaos awalnya kuat. Tetapi setelah membunuh iblis-iblis itu dalam satu kejadian, mereka merasa bahwa keajaiban telah muncul di Arden Fire City. Tidak ada pilihan lain. Setiap raksasa primal chaos adalah eksistensi yang hebat di mata warga sipil biasa ini. Aku tidak rela. Saya tidak berdamai untuk mati begitu saja setelah menerobos ke alam dewa kekosongan dan akhirnya memenuhi syarat untuk menjadi murid klan Yingsan. Aku bisa membiarkan ibuku menjalani kehidupan yang lebih baik mulai sekarang. Tapi kenapa kita harus mati begitu saja? Tidak, seorang murid dari klan Yingsan telah menerobos ke alam persatuan di tengah krisis kematian. Tapi menghadapi tim iblis yang datang, dia dipenuhi dengan keputusasaan. Hong. Saat dia melarikan diri, dia terus melihat tim iblis di belakang. Tapi tiba-tiba, banyak retakan muncul di tubuh iblis itu, dan mereka segera berubah menjadi debu. Murid klan Yingsan ini tiba-tiba berhenti linglung. Dia kemudian berbalik ke pemuda berjubah putih yang berdiri jauh. Pemuda berjubah putih itu berdiri di udara. Aura primal chaos-nya telah menghasilkan perasaan tertekan yang membuatnya memandangnya tanpa sadar. Pangeran Sui Ying, murid klan Yingsan ini mengenalinya sekilas. Itu adalah kebanggaan garis keturunan Markis Arden Fire. Dia adalah kebanggaan seluruh klan Yingsan, dan jenius legendaris. Itu Pangeran Sui Ying. Murid klan Yingsan ini tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia tidak pernah memuja Pangeran Sui Ying sebanyak saat ini. Saat ini, Pangeran Sui Ying seperti titik cahaya di hatinya. Status pangeran ini telah melampaui Markis Arden Fierce, dan hanya sekunder dari ibu tua Yingsan. Sui Ying tidak bisa mentolerir adegan pembantaian yang lemah, apalagi ketika orang-orang ini berasal dari klannya. Kamu berteleportasi cukup cepat. Hah. Pada saat yang sama ketika Sui Ying menggunakan teknik domainnya untuk membunuh tim iblis keempat, 4 raksasa primal chaos muncul. Iblis terkemuka adalah orang tua yang dingin. Saat lelaki tua ini muncul, domain hukum yang tak terlihat turun di sekitarnya, menyebabkan ruang waktu terkunci samar di lokasi ini. Domain hukum ini berasal dari ahli tingkat 9, dan dalam arti tertentu, cukup sempurna. Domain hukum para ahli primal chaos, bahkan jika mereka dibangun berdasarkan hukum kosmik mini, secara intrinsik sangat kuat. Orang tua dingin, Suefu, ini juga ahli di tingkat ke-9. Dengan penindasan domain hukumnya, bahkan Dewa Kosmos pun kesulitan menerobos masuk. Dengan penindasan domain hukumnya, tidak ada yang bisa berteleportasi. Sui Ying menoleh ke 4 iblis primal chaos di depan. Pencapaiannya saat ini tentang kekosongan memungkinkannya untuk merasakan saat pihak lain berteleportasi. Berbicara secara logis, Sui Ying hanya bisa berteleportasi dengan waktu yang cukup. Tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, Sui Ying ingin membunuh tim iblis alam persatuan itu. Sui Ying, mengapa kamu tidak melarikan diri? Markis Arden Fire di kejauhan yang mengamati pemandangan ini merasa lebih tertekan. Kamu harus menggunakan semua pemahamanmu tentang kehampaan untuk melarikan diri. Tidak peduli dengan klan lain lagi. Anda harus menjadi satu-satunya yang hampir tidak bisa melarikan diri hidup-hidup di seluruh Arden Fire City. Yang lain tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Markis Arden Fire merasa tergerak dan gelisah atas keputusan Sui Ying untuk menyelamatkan anggota klan pada saat yang genting ini. Hua gelombang. Sebuah badai dingin terbentuk. Suhu di sekitarnya mulai turun drastis. Terak es dan kepingan salju mulai berjatuhan di langit. Orang tua dingin, Suefu, dan 3 bawahannya lainnya tetap dalam formasi tempur. Orang bisa melihat ilusi Suefu besar berwarna hitam muncul di lokasi. Sosok Suefu ini ditutupi pembuluh darah berwarna darah. Matanya juga berwarna darah. Suhu saat ini di sekitarnya bisa membekukan ahli alam Unity biasa sampai mati.
Angin dingin menerpa wajahnya. Namun Sue Ying hanya mengencangkan cengkeramannya pada tombak Dewa Awan Merah. Sayang sekali. Kamu adalah seorang jenius. Jika Anda diberi waktu yang cukup, Anda bisa mencapai level saya. Sayang sekali bahwa hari ini adalah hari kematianmu, kata lelaki tua dingin Sue Fu dengan suara renyah. 3 iblis primal chaos juga menatap Sue Ying dengan kasihan. Bunuh dia. Pria tua yang dingin itu berkata. Bergerak. Membunuh. Mereka semua bersikap biasa saja. Namun demikian, ketika pembunuhan dimulai, mereka tidak akan berbelas kasih. Bagaimanapun, mereka adalah iblis besar di alam primal chaos, dan mereka masih ingin bekerja sama dengan tim lain setelah membunuh pangeran ini untuk memusnahkan Marquis Ardenfire. Weng! Suara aneh terdengar. Suara apa itu? Salah satu dari 4 keberadaan primal chaos, seorang remaja iblis berpakaian emas, menjadi terkejut. Setelah itu, dia menemukan lubang besar muncul di dadanya. Ditemani oleh suara aneh ini, riak itu tanpa sadar telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh pemuda berjubah emas ini segera hancur. Dia berubah menjadi bubuk dan tersebar menjadi ketiadaan. Weng, weng, weng. 3 keberadaan primal chaos merasakan bayangan tombak kabur melintas. Saat berikutnya, lubang menganga muncul di dada mereka. Tubuh mereka segera hancur dan berubah menjadi bubuk. Hong hong hong. Hanya lelaki tua dingin, Sue Fu, yang tetap hidup saat dia meraung kaget, Chen Liu. Dia mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan yang masuk. Tapi ujung tombak yang tampaknya biasa ini muncul di belakangnya dengan kekuatan yang mengerikan. Itu menembus tubuhnya, menyebabkan sebagiannya segera meledak. Itu adalah pembunuhan instan. Pria tua yang dingin itu panik di dalam hatinya, awan selatan 12 gaya suci Void Shatter? Tapi kapan Void Shatter menjadi begitu tak terduga? Aku bahkan tidak bisa memblokirnya. Meskipun dia mencoba yang terbaik, kekosongan di sekitarnya melengkung dengan cara yang aneh, menyebabkan 3 tombak berturut-turut menembus tubuhnya dan menyebabkan tubuhnya hancur. Serangan terakhir menembus tenggorokannya. Kepalanya segera menghilang. Dia menatap dengan mata terbelalak pada pemuda berjubah putih dingin yang berdiri di depan dengan tombak di tangannya. Dia tidak berani percaya, dia tidak mau percaya, bahwa dia mati di tangan seorang pemuda. Bagaimana ini bisa? Setelah itu, kesadarannya hilang sepenuhnya. Kesunyian. Sebelumnya ketika iblis alam persatuan dibantai, tim lain di atas Marquis Dome memperhatikan lokasi ini. Bahkan pria berotot hitam bertanduk bengkok, Chen Liu, dan 3 bawahannya primal chaos yang bertarung dengan Marquis Ardenfire memperhatikan dengan seksama proses di sini. Marquis Ardenfire sendiri disertakan, meskipun dia lebih cemas. Tetapi pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang mengira bahwa hasil seperti itu akan terjadi. Seorang ahli primal chaos tingkat 9 yang memimpin 3 ahli primal chaos lainnya dalam formasi tempur telah kalah. 3 bawahan tewas di bawah satu serangan tunggal, dan satu-satunya ahli tingkat ke-9, Sue Fu, tewas dalam 3. Tidak ada yang bisa menghalangi tombak sama sekali. Southern Cloud Nation, di dalam istana kerajaan. Di dalam aula istana yang berisi suasana beku, Ibu Tua Yingsan, Permaisuri Hantu Li, Gong Liang Yi 5 raja yang diberikan, serta Raja Langit Yin, Raja Chunyu, dan Raja Greedy Peng sedang menonton adegan yang diproyeksikan di layar. Cermin bundar dengan takjub. Awalnya, mereka tidak ingin melihat kejeniusan mutlak ini dibunuh. Namun demikian, ketika mereka melihat apa yang terjadi selanjutnya, mereka semua tertegun sejenak. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Southern Cloud King yang awalnya menonton dengan tenang tanpa ekspresi, tiba-tiba menyeringai. Matanya berbinar pada saat itu saat dia meraung, hebat. Mengikuti seruan Raja Awan Selatan dari satu kata, baik, kelompok pembudidaya di dalam aula istana bereaksi. Seseorang tidak bisa menyalahkan mereka. Adegan yang muncul di dalam cermin bundar terlalu mengejutkan. Hebat, benar-benar tangguh. Formasi tempur yang dibentuk oleh 4 keberadaan primal chaos telah dihancurkan olehnya begitu saja. Raja Langit Yin menghela nafas karena terkejut. Itu benar, dan itu bahkan formasi tempur yang dipimpin oleh iblis tua Sue Fu. Dalam hal kekuatan, itu harus berada di puncak level ke-9. Bahkan jika aku berakting, tidak mudah untuk mematahkannya. Raja Chunyu berseru dengan kekaguman dari samping. Formasi tempur yang benar-benar kuat dapat dengan mudah mempertahankan diri bahkan dari serangan jiwa, ahli terkuat dalam formasi tempur dapat melindungi tim. Oleh karena itu, menyerang mata rantai terlemah dalam formasi tempur secara praktis setara dengan menyerang ahli terkuatnya. Tentu saja, dalam sejarah panjang Realm Heart Gridland,
beberapa metode unik dapat menargetkan salah satu anggota yang berada dalam formasi, membuat formasi sama sekali tidak berguna. Misalnya, semacam kutukan atau metode ramalan, atau serangan karma, serangan reinkarnasi yin yang del. Dia telah menggunakan dua jenis teknik tombak secara total. Monarch Greedy Peng memuji, teknik tombak pertama aneh. Itu tidak menembus formasi tempur, namun bayangan tombak telah menembus dada para ahli primal chaos. Ketika lubang berdarah terbentuk di dada masing-masing lawan, tubuh mereka segera berubah menjadi partikel dan menghilang dari keberadaan. Ketiga ahli primal chaos itu mati seperti itu. Petik 2. Itu benar. Memang, tombaknya tidak menembus formasi tempur. Namun bayangan tombak entah bagaimana melintas, menembus dada tiga ahli primal chaos dan menyebabkan tubuh mereka hancur. Mereka yang hadir memiliki kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya Dewa Kosmos, bahkan keberadaan tingkat ke-10 dapat membuat penilaian yang akurat. Teknik tombak kedua adalah gaya ke-12 dari Gaya Suci 12 Awan Selatan Kami, Void Shatter. Tiga tombak berturut-turut meledak di tubuh iblis tua Suefu. Monarch Greedy Peng berkata, Void Shatter hanyalah serangan pada kekuatan tingkat ke-9 istana Yuan Yuan. Meskipun kekuatannya mungkin lebih kuat, itu cukup kasar dan mudah dipertahankan. Tetapi di tangan Pangeran Sueying ini, ketika tombak itu muncul, tombak itu telah mencapai sisi iblis tua Suefu, mencegah pihak lain memblokirnya sama sekali. Karenanya, menyebabkan ketiga gerakan itu terhubung. Petik 2. Meskipun Void Shatter memiliki kekuatan yang besar, dan iblis tua Suefu memang memiliki kultivasi pemurnian tubuh yang kuat, tiga tombak sudah cukup untuk menyebabkan kematiannya. Tombak di tangan Pangeran Sueying ini pasti harta rahasia yang luar biasa. Itu memungkinkan Void Shatter untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Monarch Greedy Peng menjelaskan. Mereka yang hadir mengangguk. Hancurkan formasi tempur terlebih dahulu dengan menjatuhkan anggota. Tanpa perlindungan dari formasi tempur, kemampuan bertahan iblis Suefu tua akan berkurang drastis. Tapi tiga tombak cukup untuk membunuh pihak lain? Itu terasa terlalu berlebihan. Hanya ada satu penjelasan, tombak itu adalah harta rahasia yang mengerikan. Ini bukan yang paling menakjubkan. Senyum juga muncul di Southern Cloud King. Dia terkekeh, menghancurkan formasi tempur atau harta tombak rahasia di tangannya. Ini adalah yang kedua. Apa yang paling menakjubkan dari anak kecil Ying San Sueying ini adalah teknik domainnya. Domain hukum Old Devil Suefu cukup disempurnakan. Itu menekan semua riak di sekitarnya. Tapi Ying San Sueying masih bisa mengendalikan kekosongan dan menyebabkan tombaknya dengan mudah muncul di sisi iblis tua Suefu. Tidak apa-apa untuk mencapai tahap ini karena menurut logika, iblis tua Suefu harus dapat bereaksi tepat waktu dengan merasakan perubahan dalam kekosongan di sekitarnya. Namun pada kenyataannya, dia seorang ahli tingkat 9, seseorang yang juga unggul dalam pertempuran jarak dekat, tidak dapat memblokir satu gerakan pun. Jelas, metode kontrol kekosongan Ying San Sueying ini telah mencapai tahap mendalam yang seketika dan tanpa tanda. Ya, semua yang hadir menjadi serius. Itu benar. Teknik domain yang bisa membuat ahli tingkat ke-9 tak berdaya memang menakutkan. Justru karena domain mengerikan inilah yang memunculkan efek ajaib pada penggunaan teknik kasar dan langsung Void Shatter. Serangan itu bahkan tidak bisa diblokir. Benar-benar menakutkan. Mereka yang hadir diliputi keterkejutan. Ibu tua, selamat untukmu. Empress Ghostly memuji. Hahaha, ibu tua, sepertinya seorang pemuda yang luar biasa telah muncul dari klan Ying Sanmu. Raja Langit Yin terkekeh. Ibu tua Ying San juga penuh senyuman. Meskipun dia memiliki beberapa deduksi di hatinya, dia telah membaca sebelum beberapa catatan yang tersebar dan rusak mengenai periode paling awal dari Realm Heart Grid Land di Scarlet Cloud Paragon Master. Itu adalah seseorang yang terkenal dengan wilayah kosongnya dan tak kenal takut dalam pertempuran kelompok. Bahkan Grid Paragon Lutian yang memiliki status sangat tinggi di Fan Clan menyebutkan bahwa Scarlet Cloud Paragon Master tidak lebih lemah darinya. Namun demikian, era itu bahkan sebelum perang bangsa-bangsa kuno yang pertama. Banyak teknik kultivasi yang belum dibuat, dan Scarlet Cloud Paragon Master meninggal pada akhirnya karena kekeraskepalaannya yang berlebihan. Jika itu era ini, akan lebih sulit baginya untuk mati karena lebih banyak teknik rahasia bertahan hidup ada. Kalau tidak, bagaimana bahkan Raja Kait Salju dengan kesombongannya bisa bertahan? Rekan kecil Sueying, apakah alasan mengapa Anda berusaha mendapatkan ujung tombak ini karena ini? Ibu tua Ying San membuat dugaannya. Senyum di wajah tuanya menjadi lebih bersemangat. Itu hanya 300 juta kristal kosmos,
Namun itu memungkinkan murid klannya, Yingsan Sueying, untuk mempelajari teknik kultivasi yang fantastis dan mencapai kekuatan seperti itu. Itu benar-benar sepadan dengan harganya. Southern Cloud Capita, di dalam kediaman Fan Clan. Ini, mata Fan Tianchong terbuka lebar. Ada beberapa orang lain di sekitar yang juga tiba-tiba berdiri saat mereka menyaksikan dengan takjub adegan yang muncul di cermin pengamatan surga. Anak muda yang luar biasa. Ini sudah terlalu mengejutkan, Fan Tianchong bergumam dalam hati. Penilaiannya sangat tajam. Lebih jauh lagi, warisan dari Scarlet Cloud Paragon Master hanya ada di satu tempat di seluruh Realm Heart Grid Land Fan Clan. Itu adalah teknik kultivasi yang disimpan di dalam klan dan tidak akan pernah disebarkan keluar. Karena mereka jelas betapa kuatnya, teknik pertempuran awan merah. Alasan mengapa dia selalu mencari ujung tombak itu adalah untuk mengandalkannya dan memahami teknik bertarung dari Scarlet Cloud Paragon Master. Fan Tianchong bergumam dalam pikirannya, keterampilan pemahaman ini terlalu menakutkan. Hanya dengan mengandalkan jejak mistis pada harta rahasia untuk memahami teknik bertarung, itu adalah sesuatu yang menantang dan sebanding dengan membuatnya dari awal. Mempelajari teknik ini di bawah bimbingan dari seni absolut yang lengkap akan jauh lebih sederhana. Beruntung dia hanya bisa memahami bagian yang lebih lemah dari teknik bertarung Scarlet Cloud Paragon Master. Tidak mudah untuk mencapai bagian yang lebih dalam. Fan Tianchong berpikir. Danau besar setan hitam, di dalam aula istana yang luas dan mewah. 3 guru agama terkenal duduk di tempat tertinggi di sini. Ada 7 dewa kosmos lainnya dan sekelompok master iblis yang terletak di bawah mereka. Suasana saat ini di sini cukup santai dan tanpa beban, dan semua orang menyaksikan pemandangan itu. Bagi mereka, ini adalah perjamuan yang menggembirakan, dan mereka dengan senang hati menyaksikan pengorbanan darah sebuah kota dari Southern Cloud Nation. Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka semua tercengang. Bahkan 3 pemuka agama yang duduk tinggi di atas menjadi kaget sesaat. Saat itulah suasana ceria di aula berubah drastis. Semua orang menjadi tenang. Siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Pakar tingkat 10 mana di Realm Heart Gridland yang sebenarnya tinggal sementara di Arden Fire City? Guru agama Yama yang duduk di tengah dari 3 guru agama bertanya dengan acuh tak acuh. Jelas, dia tidak tahu siapa Sueying. Selanjutnya, dengan statusnya saat ini, dia meremehkan mengumpulkan informasi tentang pembudidaya tersebut. Melapor kepada guru agama, pemuda ini bernama Yingsan Sueying. Inkarnasi seorang lelaki tua kurus berambut hijau segera berdiri dan melaporkan dengan hormat, dia adalah murid dari klan Yingsan. Saat dia melahirkan, banyak organisasi lain memperhatikan hal ini dari lokasi yang berbeda, termasuk bangsa kuno angin musim panas, bangsa kait salju, bangsa sarang maple, bangsa kuno bunga bulan, dan lainnya. Meskipun mereka segera memperhatikan pemuda berjubah putih ini, terkejut dengan kekuatannya dan mulai mengumpulkan informasi rinci tentang dia. Pertempuran masih berlangsung di dalam Arden Fire City. Apa? Laki-laki bertanduk bengkok berotot, Chen Yu, yang awalnya memimpin 3 bawahan melawan Markis Arden Fire dan tentaranya sangat ketakutan dengan perkembangan ini sehingga ekspresinya berubah. Ada alasan mengapa dia bisa naik ke tempat dia saat ini berdiri dari status sebelumnya di tingkat terendah tanah besar iblis hitam itu karena kemampuan Chen Yu untuk mencari keberuntungan dan menghindari bahaya. Cepat lari sekarang. Chen Yu mentransmisikan dengan cemas dengan teriakan. Lari, 3 iblis primal chaos lainnya bergetar. Mereka benar-benar ketakutan. Tim yang dipimpin oleh iblis tua Suefu tidak lebih lemah dari mereka, namun mereka semua padam dalam beberapa saat. Hong. Mereka berempat dengan cepat mundur. Mereka mempertahankan domain mereka untuk mencegah Sueying berteleportasi dekat dengan mereka. Begitu mereka berada 50.000 kilometer jauhnya dari Markis Arden Fire, mereka segera menghapus penindasan domain hukum pribadi mereka dan berteleportasi. Lari. Itu terlalu menakutkan. Cepat dan kabur. Jika kita lambat, kita pasti akan mati. 400 tim iblis lainnya secara naluriah melarikan diri. Bahkan iblis tua Suefu yang kuat dengan 3 ahli primal chaosnya dipadamkan dalam sekejap. Apa yang bisa mereka lakukan terhadap pemuda berjubah putih itu? Pria berjubah putih murni dan suci yang awalnya duduk di posisi tertinggi kota api Arden memiliki sedikit perubahan dalam ekspresinya. Dia tidak ragu untuk menyimpan botol ajaib pengorbanan darah. Pada saat yang sama, dia memberi perintah, pengorbanan darah untuk sementara akan berhenti. Ya, tim iblis yang tersebar di sekitar kota api Arden segera mengakui,
menyebabkan banyak pembudidaya yang melarikan diri dengan panik menjadi linglung. Mengapa iblis-iblis itu tiba-tiba berhenti? Botol ajaib pengorbanan darah disimpan sementara. Pada saat ini, bahkan jika pembunuhan berlanjut, esensi energi yang berasal dari jiwa yang menyebar juga akan terbuang sia-sia. Dia akan membiarkan para pembudidaya itu hidup untuk waktu yang sedikit lebih lama. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.